pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Kita akan bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melanjutkan atau memulai segala aktivitas kita di hari yang baru ini. Untuk itu, mari kita persiapkan terlebih dahulu bagian bacaan kita dari kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 14 sesuai dengan bacaan SBU GPIB yang pagi. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai dengan 14. Jika sudah, mari kita bersama bersehati berdoa mohon hikmat penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hidup kembali di hari ini dengan segala berkat yang pasti Tuhan siapkan untuk kami alami secara nyata. Sebelum kami mengerjakan lebih jauh rencana-rencana pekerjaan kami, karuniakan kami hikmat Roh Kudus yang menolong kami untuk kami memahami kebenaran firman-Mu yang berguna untuk menuntun kami supaya kami dapat melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan, dan juga yang menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, tolong kami dengan hikmat-Mu agar sungguh-sungguh kami memahami dan memperoleh kabar sukacita dari kebenaran firman pagi hari ini. Inilah permohonan kami, inilah kesiapan kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami menyambut kebenaran-Mu. Amin. Ya, Yoel pasal 2 ayat 12 sampai dengan 14. Saya baca, Ibu Bapak Saudara silakan juga bersama-sama dengan saya membaca di tempat Ibu Bapak masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Sampai di situ Ibu Bapak pembacaan kita, berbahagialah kita, haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bagian bacaan firman Tuhan kita saat ini masih merupakan keberlanjutan dari perikop hari Minggu kemarin, dari Yoel 1. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh apa yang dimaksud dengan ayat-ayat bacaan yang tadi kita baca, maka kita perlu tahu dulu seperti apa situasi kondisi yang melatar belakangi ditulisnya ayat-ayat ini. Kitab Yoel ini ditujukan untuk orang-orang Yehuda atau orang-orang Israel Selatan. Jadi Yehuda itu nama lain dari Israel Selatan. Nah, orang-orang Yehuda ini adalah orang-orang yang baru saja pulang dari pembuangan di Babilonia. Kita sama-sama tahu ya, bahwa bangsa Israel pernah mengalami penjajahan oleh kerajaan Babilonia, yang kemudian mereka semua diangkut, dibawa keluar dari tanah air mereka menuju ke Babilonia, dan mereka hidup di Babilonia sebagai budak. Nah, ketika pada akhirnya Allah mengizinkan mereka untuk pulang kembali ke tanah air mereka di Yerusalem, maka konteks Yoel inilah yang menggambarkan seperti apa kehidupan yang dijalani oleh orang-orang Yehuda ketika mereka kembali pulang ke Yerusalem, atau ketika mereka sudah ada kembali di Yerusalem. Nah, ketika mereka telah pulang di Yerusalem, ternyata orang-orang Yehuda masih juga berperilaku yang mengabaikan Allah. Mereka belum juga menomorsatukan Allah, mengutamakan Allah. Kehidupan mereka kurang lebih masih juga jauh daripada kehidupan yang ada dalam persekutuan erat dengan Allah. Sehingga kita paham sekarang kenapa Yoel 1 menggambarkan hukuman yang berupa kekeringan dan juga hama belalang itu. Hukuman ini diberikan sebagai konsekuensi atas perilaku orang-orang Yehuda
yang ketika mereka kembali pulang ke Yerusalem, mereka bukannya berusaha untuk membangun kehidupan persekutuan beriman yang erat dengan Allah, tetapi mereka lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan jasmani saja. Mereka lebih memperhatikan bagaimana membangun rumah-rumah mereka, mempercantik rumah-rumah mereka, mempercantik kota yang telah lama porak-poranda, tetapi tidak ada yang ingat untuk mempercantik batin, yang ingat untuk menata kembali kehidupan kerohanian mereka. Sehingga datanglah hukuman berupa kekeringan dan juga bencana hama belalang yang membuat mereka akhirnya tidak punya sumber makanan sama sekali, sehingga mereka kembali masuk di dalam penderitaan yang baru. Sudah pulang ke tanah air, tentunya mereka berharap mereka bisa membangun kehidupan yang lebih baik karena mereka telah mengalami penjajahan di Babilonia, tapi kenyataannya karena ulah dan kesalahan mereka sendiri, mereka harus kembali masuk di dalam penghukuman atau konsekuensi dari tindakan mereka yang mengabaikan dan tidak menomorsatukan Allah. Nah, ayat 12 sampai dengan ayat 14 ini berbicara mengenai seruan untuk bertobat. Yoel mengatakan situasi penghukuman itu akan berakhir dan akan berganti menjadi berkat kalau saja mereka betul-betul mau memperbarui batin mereka, bukan hanya mengkoyakkan pakaian mereka sebagai simbol mereka berkabung, tetapi mau mengkoyakkan hati. Artinya mereka mau betul-betul menangisi, menyesali, meratapi kesalahan yang mereka buat terhadap Allah. Hati yang hancur di hadapan Allah, itulah yang menjadi jalan untuk Allah mendatangkan pemulihan dan mendatangkan berkat pemeliharaannya. Sehingga berangkat dari kebenaran firman ini, kita mengerti sekarang bahwa kehidupan kita selamanya akan terus ada di dalam jalur berkat Tuhan kalau kita selalu betul-betul mewaspadai hati kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab 1 Samuel, Allah lebih melihat hati ketimbang rupa. Nah, ibu bapak saudara, di tengah situasi pandemik virus corona ini, saya rasa firman ini menjadi pas untuk kita renungkan, karena ada dua hal yang setidaknya bisa kita pelajari dan terapkan. Yang pertama, firman ini mengajak kepada kita untuk menyadari bahwa membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan, menomorsatukan Allah, mengarahkan hati yang tertuju kepada Allah, ini menjadi penting. Kalau saat ini kita tidak bisa beribadah di gedung-gedung gereja, kita tidak bisa lagi seperti biasa salaman, kita tidak bisa lagi berjumpa dengan jarak yang dekat, berpelukan, dan hal-hal yang normal lainnya, semua tertahan untuk kita lakukan, maka ini adalah masa permenungan bahwa ibadah yang sejati itu bersumber dari hati yang terarah kepada Allah. Untuk itu, masa-masa pandemik ini adalah masa yang baik yang mau mengajarkan kita bagaimana kita betul-betul memurnikan hati kita untuk selalu tertuju kepada Allah. Karena ibadah yang sejati adalah ketika hati kita sungguh-sungguh terarah kepada Allah. Mau lewat media online seperti saat ini, tapi kalau hati itu terarah, maka Allah pun juga memberkati dan berkenan atas ibadah kita. Yang kedua, firman ini juga mau mengingatkan kita, mari kita menata kehidupan kita. Masa-masa pandemi ini adalah masa yang baik yang mau menyadarkan kita, hidup kita perlu ditata. Kita belajar apa artinya mempertanggungjawabkan anugerah kehidupan yang sudah Allah karuniakan kepada kita dengan cara merawat kesehatan kita sebaik mungkin, merawat bagaimana kita mencuci tangan, bagaimana kita pakai masker, bagaimana kita menjaga jarak, bagaimana kita membatasi pekerjaan kita di luar rumah. Bukankah semua ini mengajarkan kita satu hal, supaya kita bertanggung jawab secara lebih baik lagi dengan kehidupan yang sudah Allah lebih dulu percayakan kepada kita. Allah pasti merawat kita, tapi bukan berarti kalau kita mempercayai Allah merawat kita lalu kita seenaknya hidup. Tidak. Untuk itu, pesan kedua bagi kita, mari kita menata hidup kita sebagai bentuk tanggung jawab kita dan juga sebagai bentuk ucapan syukur kita atas apa yang sudah Allah percayakan kepada kita. Hati yang berbalik, hati yang selalu terarah kepada Allah,
dan pertanggungjawaban kita, kemampuan kita untuk bertanggung jawab, menata kehidupan kita, memperbaiki setiap perilaku kita supaya tidak berdampak buruk pada keselamatan orang lain. Karena dalam masa pandemi ini kita juga belajar apapun yang kita lakukan itu ternyata berdampak menentukan keselamatan orang lain. Karenanya mari berhati-hati dengan segala apa yang akan kita lakukan. Kiranya dua hal ini menolong kita untuk bersemangat kembali menjalani hidup bersama dengan berkat pemeliharaan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita.